Islam Hamzata wa Umara ibni al-Khattabi, atau diatofkan kepada Hamzah tadi. Tapi karena Umar juga adalah isim alam mamnu' min as-sarfi, isim alam nama orang yang tidak menerima kasrah, maka sebagai ganti dari kasrah itu fathah, sehingga dibaca seperti Hamzah juga, Islam Hamzata wa Umara ibni. Nah, kenapa kasrah? Karena memang Umar tadi itu asalnya kasrah, gitu lah. Dan ibni di sini kedudukannya sebagai badal. Kenapa? Nggak ada. Ada alif itu gini cara menulis itu. Kalau dia terpisah dari nama depannya, maka alifnya muncul. Ya, contoh, umpamanya kita menulis sampai di ujung baris pertama, umpamanya ya, hanya muat kata Umar, otomatis Ibnu Khattabnya pindah ke baris kedua kan, tapi dipangkal oleh karena terpisah dengan kata Umar, maka alif muncul. Nah, ketika dia tidak terpisah seperti ini, maka alifnya tidak boleh muncul, sehingga dibaca Umar ibni al-Khattabi. Ibni di sini kedudukannya sebagai badal. Badal itu artinya kata penjelas, pengganti yang menjelaskan atau yang menggantikan kata sebelumnya. Sehingga kalau orang bertanya, siapa Ibnu Khattab? Putra Al-Khattab itu siapa? Umar. Gitu ya. Siapa Umar yang Anda maksud? Putra Al-Khattab. Jadi dia juga, kehadiran Ibnu Khattab, putra Al-Khattab ini menjelaskan siapa Umar. Dan Umar menjelaskan juga siapa Ibnu Khattab yang dituju. Nah, semacam ini namanya badal. Dan mubdal minhu-nya Umar, badalnya Ibnu Khattab. Kalian ingat, badal itu kan ada 3 macam. Ada badalul kulli minal kulli, disebut juga badalul mutabik. Dan yang kedua, badalul ba'di minal kulli. Yang ketiga, badalul istimal. Al-Ustadz Muhammad Anwar di Makkah. Siapa Al-Ustadz yang kita maksud? Anwar atau Muhammad Anwar? Siapa Muhammad Anwar yang sedang kita bicarakan? Al-Ustadz. Dia juga. Nah, badal semacam begini ini namanya badal bersesuaian. Ada kesesuaian sepenuhnya antara Al-Ustadz dan Muhammad Anwarnya. Muhammad Anwar adalah Al-Ustadz yang kita maksud, dan Al-Ustadz yang kita tuju adalah Muhammad Anwar itu sendiri. Maka kita nggak boleh menghilangkan alif lam pada kata Al-Ustadz, nggak boleh. Karena memang harus badal tuntutannya, badal dan mubdal minhu. Kalau alif lamnya kalian buang, lalu kalian bilang Ustadz Muhammad Anwar di Makkah, itu arti sebenarnya adalah gurunya Ustadz Anwar, bukan Ustadz Anwarnya, tapi gurunya Pak Anwar ada di Makkah. Dengan dihilangkannya alif lam pada kata Al-Ustadz, hubungan antara Ustadzu dan Muhammad Anwarnya adalah hubungan idhafah, sehingga makna yang muncul nantinya adalah gurunya Ustadz Muhammad Anwar. Nah, kalau ini yang sekarang di papan tulis, Ustadz Muhammad Anwar itu sendiri yang kita maksud, maka pada alif lamnya Al-Ustadz Muhammad Anwar di Makkah. Semacam ini namanya badal muqabil. Jadi ada juga Al-Ustadz yang kita maksud adalah Muhammad Anwar yang kita tuju adalah Ustadz itu sendiri. Bolak
beda juga, namanya badalul muta'addid. Kalau yang kedua, badalul ba'di minal kull, ini badal sebahagian dari keseluruhan. Jadi yang ditonjolkan adalah sebahagian saja yang memang menjadi bagiannya. Contoh, ra'aitul walada yadahu. Kata yadahu itu kan bagian dari al-walad, betul ya? Nah, yadahu merupakan badal sebahagian dari seluruhnya, sehingga yang dituju adalah bagian dari al-walad saja, yaitu tangan, bukan al-walad secara total dari ujung rambut hingga kakinya, bukan. Itu namanya badalul ba'di minal kull, badal sebahagian dari keseluruhannya. Kalau badalul istimal sendiri kan cakupan, ketercakupan. Istimal itu ketercakupan. Jadi pengganti yang sifatnya cakupan dari yang sedang kita bicarakan. Contoh, saya melihat anak itu sendalnya. Ra'aitul walada na'lahu. Kata na'al yang artinya sendal pada contoh barusan itu menjelaskan hal yang dikandung oleh yang dicakup oleh anak itu, tapi bukan diri anak itu sendiri dan bukan bagian dari anak itu, bukan. Sendal ya sendal, bukan bagiannya, bukan bagian dari tubuhnya. Nah, itu namanya istimal. Istimal itu tercakup artinya. Jadi cakupan dari anak itu, tapi bukan bagian dari dirinya. Kelengkapan gitu ya, kelengkapan anak itu, tapi bukan bagian dari badannya. Ra'aitu al-walada na'lahu. Nah, kata na'al adalah istimal, hal yang tercakup pada al-walad tapi bukan bagian dari dirinya. Harakatnya harus sama. Al-walada ini mansub oleh karena dia maf'ul bih dari ra'aitu. Ra'aitu itu fi'il fa'il. Maka na'lah yang menjadi badalnya harus mansub mengikuti al-mubdal minhu. Gampang memisahkannya antara yang kedua dengan yang ketiga. Pokoknya bukan bagian dari dirinya aja udah selesai. Tapi ada pada dirinya, tapi bukan bagiannya, gitu loh. Kacamata, baju. Saya melihat loh anak itu bajunya. Nah, bajunya itu badal, tapi badal istimal. Hal yang dicakup oleh si bocah, tapi bukan bagian dari dirinya. Saya dengar anak itu suaranya. Kata suaranya hal yang tercakup dalam dirinya, tapi bukan bagian dari tubuhnya. Bukan bagian dari dirinya. Yang dicakup aja. Tercakup dalam diri, tapi ia bukan bagian dari diri kita. Suara. Maka dikatakan tetap masuk ke dalam kelompok ketiga, istimal. Tapi kalau sudah mata, saya melihat mata dia, saya ketemu anak itu, kakinya itu bagian dari badannya. Masuk dalam kelompok kedua, badalul ba'di minal kulli. Dan dalam studi badal ini yang perlu diperhatikan i'rabnya. Maksud i'rab di situ harokat. Harokatnya itu mesti sama karena dia termasuk minat tawabi'. Kata yang mengikuti kata sebelumnya dalam hal baris, dalam harakat, dalam syakat. Kalau sebelumnya sudah marfu, maka badal marfu. Kalau sebelumnya mudal minhu jadi mansub, ikut mansub. Kalau sebelumnya itu majrur, ikut majrur. Sama dengan na'at man'ut. Karena ada 4 tawabi'. Tawabi' itu taukid dengan muakkadnya harus sama. Na'at dengan man'utnya harus sama. Ma'tuf dengan ma'tuf alaihnya harus sama. Dan yang terakhir badal dengan al-mubdal minhunya harus sama. Coba lihat. Al-Qur'anul Karimu. Al-Qur'anul Karimu. Kata ini hubungan na'at man'ut. Yang di belakang al-Karim itu na'atnya, Al-Quran man'utnya. Maka harokatnya mesti sama. Kalau sebelumnya mansub, qara'tul Qur'anal Karim harus.
hadhil ayat fil Qur'anil karimi, harus. Begitu juga kalau alif lamnya dibuang, innahu laqur'anun karimun, harus tanwin. Sebelumnya tanwin ikut tanwin. Tanwinnya marfu harus marfu. Kalau tanwinnya mansub harus nasab. Kalau tanwin sebelumnya majrur harus jar juga. Tidak bisa tidak. Konsisten itu. Dan ini kaidah bahwa dia termasuk tawabi na'at man'ut. Begitu juga maktuf dengan maktuf alaihnya. Contoh, ta'allamtu, saya belajar. Ta'allamtu al-Qur'ana wal haditsa. Harus itu, nggak bisa tidak, nggak bisa ditawar itu. Karena baunya maul atfi. Sedang al-hadits di ujungnya itu namanya maktuf. Kata yang dihubungkan ke Al-Qur'ana sebelum waw. Maka Al-Qur'ananya menjadi maktuf alaih. Tempat ia dihubungkan, tempat kata lain dihubungkan ke dirinya. Ketika kita sudah mengatakan ta'allamtu al-Qur'ana karena dia maf'ul bih, maka wal haditsa harus dia mansub. Tapi nasabnya bukan karena maf'ul bih hadis ini. Al-haditsanya tadi dinasabkan oleh karena dia maktuf. Di'athafkan maksudnya dihubungkan kepada maktuf alaihnya yaitu Al-Qur'ana. Nah, Al-Qur'ana yang ini yang maf'ul bih dari ta'allamtu barusan. Ta'allamtu, saya telah mempelajari Al-Qur'ana wal haditsa. Itu yang kedua ya, untuk tawabi. Tawabi yang pertama tadi na'at dengan man'utnya kan. Ini maktuf dengan maktuf alaihnya. Begitu juga taukid. Taukid harus mengikuti muakkadnya. Umpamanya qara'tul Qur'ana kullahu. Kata kullah itu taukid dalam bahasa Arab. Al-Qur'ana sebelumnya itu menjadi muakkadnya. Maka harokat harus sama. Dan taukid begini namanya taukid ma'nawi, harus diikat dengan dhamir di ujungnya. Qara'tul Qur'ana kullahu. Saya telah membaca Al-Qur'an itu seluruhnya. Dari Al-Fatihah hingga An-Nas tentunya kata seluruhnya. Nah, kullahu, kenapa kullah? Karena Al-Qur'ana sebelumnya. Kullahu itu taukid, sedang Al-Qur'ana muakkad, yang ditegaskan atau yang dikuatkan. Taukid itu penguat penegas. Itu yang ketiga tawabiyah. Yang pertama tadi adalah na'at dan ma'ud. Yang kedua ma'tuf dan ma'tuf alaih. Yang ketiga taukid dan muakkad. Yang terakhir ini badal harus mengikuti mubdal minhu-nya dalam i'rab. Kalau mubdal minhu-nya sudah mansub, mau tidak mau badal berikutnya itu badal setelahnya maksudnya harus mansub. Kalau mubdal minhu sebelumnya marfu harus marfu badal. Kalau mubdal minhu sebelumnya majrur, badalnya harus ikut dijarkan. Keempat macam ini namanya dalam istilah tata bahasa Arab dinamakan at-tawabi'. At-tawabi' itu adalah kata yang mengikuti kata sebelumnya dalam hal i'rab. Yang badal itu kan ada 3 ya. Terus yang saya baca dulu di jurumnya pernah gitu. Di sini jelaskan ada badalul syai'in syai', terus ada juga badalul gholat gitu. Itu gimana? Badalul apa? Gholat. Jadi pembagiannya jadi 4 gitu. Yang pertama badalul syai'in syai', badalul ba'di minal kull, badalul kulli dan badalul gholat. Dia lebih dekat kepada badalul kulli minal kulli.
Zaidan al-Farasa. Saya melihat Zaid si kuda itu karena dia larinya kencang sekali, kira-kira begitu. Atau ra'aitu Ibrahim al-Asada, saya melihat Ibrahim yang singa itu. Al-Fuliminko ya. Ya, Terus kalau badalus syai'in ini itu masuknya sama. Badalus syai' min asy-syai' adalah badalul mutabiq atau badalul kulli min al-kulli. beda bahasa mungkin bisa. Ya, beda istilah. Ini kita baru membahas judul. Karena Hamzah ibnu Abdillah, ammun Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Umar bin Khattab min sanadin Quraisy wa shaddin syakimatan. Hamzah putra Abdul Muttalib, perhatikan dia ibnu kan, karena Hamzatunya menjadi isim kana. Dan ini nggak boleh idhofah. Hamzatu ibni nggak boleh. Muhammad ibni Abdillah salah. Harus Muhammad ibnu. Walaupun lagu Muhammad ibni Abdillah salah. Yang betul Muhammad ibnu Abdillah, Muhammad ibnu Abdillah. Karena harakatnya harus sama. Muhammadu ibnu Abdillah. Nggak boleh Muhammadu ibni, salah itu. Sama di sini juga. Karena Hamzatu ibnu, nggak boleh Hamzatu ibni. Hamzah putra Abdul Muttalib. Nah, kalau abdinya harus, karena hubungan antara ibn dengan abdi itu hubungan idhofah. Ibnunya di situ mudhaf, abdinya mudhaf ilaih. Itu sebabnya dia kasrah. Karena Hamzah ibnu Abdillah, ammun Nabi. Ini juga badal. Ammu menjelaskan Hamzah itu siapa. Paman Nabi Muhammad SAW. Wa Umar bin Khattab, diatofkan dia kepada Hamzah itu. Maktuf. Oleh karena Hamzah itu sudah marfu', maka Umar yang diatofkan harus ikut dirofakkan, marfu juga. Dan ibnunya juga harus marfu karena badal. Hubungan antara ibnu dengan al-Khattabi seperti terlihat hubungan idhafah, maka kasrah dia. Ibnu al-Khattabi min sanadid Quraisy wa shaddihim syakimatan. Hamzah putra Abdul Muttalib, paman Nabi, dan Umar ibn al-Khattab itu dulu termasuk pemuka Quraisy dan di antara mereka yang paling keras hatinya. Syakimah itu keras, galak. Keras di situ maksudnya ya, keras dalam pengertian hati, pikiran, galak sikapnya, bukan keras seperti batu gitu. Kalau kerasnya batu bukan syakimah, tapi solbun orang bilang itu kerasnya batu. Al-hajar solbun, wal hadid solbun. Nggak boleh kita bilang al-hajar syakimah, karena syakimah itu hubungannya dengan sikap, dengan perilaku. Keras, nggak dari mana sehat, nggak takut siapapun. Nah itu Hamzah dan Umar seperti itu, patah hubungannya dengan wadah. Wa shaddihim syakimah, dan orang yang paling keras di antara mereka, di antara para pemuka Quraisy. Wa qad a'azzallahu bi islamihim al-islama, dan sungguh Allah telah menguatkan Islam. A'azza itu menguatkan.
mengokohkan boleh, telah mengokohkan Islam bi-islamihima, dengan keislaman kedua beliau, dengan masuknya Hamzah dan Umar ke dalam Islam, sehingga menjadikan Islam itu kuat. Azza fi'il madhi, mudhari'nya yu'izzu, masdarnya i'zaz. Aziz itu di antara artinya kan perkasa, kuat, kokoh. Allah Aziz, Maha Perkasa. Maka Azza artinya mengokohkan atau menguatkan. Dan sungguh Allah telah menguatkan Islam dengan masuknya kedua beliau ke dalam Islam. Kedudukan kata al-Islam setelah di-islamihima itu maf'ul bih, maka harus dibaca al-Islama. Fa'ilnya Allahu sebelumnya, fi'ilnya Azza. Kalau didekatkan fi'il fa'il maf'ul bih, maka ini akan kita baca wa qad a'azzallahul islama bi islamihima. Sungguh Allah telah menguatkan Islam dengan keislaman keduanya. Jadi boleh begitu juga? Boleh. Wa qawwa bihima syaukatal muslimin, dan Allah dengan kedua beliau telah menguatkan. Qawwa ini juga menguatkan. Jadi Azza sama dengan Qawwa, sama-sama menguatkan. Apa arti syaukat? Kekuatan. Telah menguatkan dengan kedua beliau kuatan orang muslim, kalangan muslimin. Syaukatul muslimin, ketahanan juga bisa. Dari kata syaukun itu artinya duri, dia tertancap, tertanam sehingga menjadi kuat. Itulah syaukatul muslimin. Tapi di sini menjadi maf'ul bih ya, maka dibaca syaukata. Qawwa itu fi'il madhi, fa'ilnya dhamir mustatir, taqdiruhu huwa Allah, kembali ke Allah. Lalu syaukatanya itu menjadi maf'ul bih, dia mudhaf, al-muslimin mudhafun ilaih. Rawah Ibnu Hisham an Ibn Ishaq fi sabab Islam Hamzah ni Abdul Muttalib. Ibnu Hisham telah meriwayatkan dari Ibnu Ishaq, meriwayatkan apa? Meriwayatkan tentang sebab masuknya Hamzah putra Abdul Muttalib ke dalam Islam. Nah, ini penuturan Ibnu Hisham. Anna Aba Jahlin, bahwa Abu Jahal itu marra bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inda Safa. Bertemu, marra bi itu bertemu dengan, lalu Abu Jahal menyakiti beliau Rasulullah, wa syatamahu, dan mencaci makinya, wa nala minhu ba'da ma yakrahu minal aibi lidini. Dan Rasul mendapatkan dari Abu Jahal itu beberapa aib, cacat yang tidak Rasul sukai, yang ditujukan kepada untuk agamanya, agama Islam ini. Jadi dia mencaci maki bukan hanya Rasul yang dimaki, tapi Islam yang dibawa Rasul pun dicaci makinya. Dan Rasul tidak senang mendengarnya. Maka di sini disebutkan nara ba'da ma yakrahu. Rasul mendapatkan hal yang tidak Rasul sukai, tentang ejekan terhadap agamanya, tentang aib
yang dilontarkan oleh Abu Jahal untuk agama Islam ini. Wa tad'if li amrihi, dan melemahkan perkara keislaman ini. Falam yukallimuhu Rasulullah, tetapi Rasulullah tidak merespon, diam Rasul, tidak menimpali pembicaraannya. Berbusa Abu Jahal memaki mencaci Islam, juga mencaci memaki Rasulullah, tapi Rasulullah diam. Rasul tidak responsif. Wa kanat maulatun bi Abdillah ibni Jud'an fi maskanillah tasma'u dzalik. Ada seorang hamba sahaya, wanita hamba sahaya milik Abdullah bin Jud'an, ada di rumah atau di kediaman beliau, tasma'u dzalik, mendengar hal itu. Ada wanita ini mendengar, nggak asing lagi itu suara Abu Jahal, brengsek banget tuh. Siapa lagi yang dicaci? Oh, yang dicaci Muhammad. Tuman sofa anhu. Kemudian Abu Jahal pergi, insofa anhu, berpaling, pergi dari Muhammad, meninggalkan Muhammad maksudnya. Insofa anhu artinya pergi meninggalkannya. Fa'amada ila Nadim, lalu menuju ke perkumpulan. Nadim itu perkumpulan, menuju perkumpulan min Quraisy, dari kalangan orang Quraisy, indal Ka'bah, yang ada di sisi Ka'bah. Fajar sama'un, lalu Abu Jahal gabung, duduk bersama mereka. Ya, satu kelompok yang duduk di situ orang-orang kafir Quraisy. Abu Jahal akhirnya gabung di situ. Kok di Ka'bah? Ya, Ka'bah itu milik bersama dulunya. Yang kafir juga ikut tawaf, yang kafir-kafir juga ikut sa'i antara Safa Marwah. Karena Ka'bah itu menjadi kebanggaan bersama sejak masa jahiliyah, masa jauh sebelumnya bahkan. Maka jangan heran kalau cerita ini menyebut kok orang-orang gerombolan orang kafir pada nongkrong di sisi Ka'bah. Ada apa? Itu karena Ka'bah itu menjadi kebanggaan mereka. Cuma karena kekufurannya, di Ka'bah itu mereka tempatkan patung-patung berhala-berhala. Di dalamnya juga sama, tempelkan berhala-berhala. Mereka tawaf di Ka'bah, dan setiap ketemu patung itu mereka cium, mereka peluk patungnya. Begitu juga antara Safa Marwah. Di Safa ada patung Isaf namanya, di Marwah ada patung besar lagi namanya Na'ilah. Mereka kontak-panting Safa Marwah. Di setiap kesempatan ada di Safa, mereka Isaf namanya, Tuhan patung ini mereka peluk, mereka cium, mereka memohon sesuatu. Meneruskan lagi perjalanan ke Marwah. Di Marwah ada Na'ilah, patung yang gede juga, mereka peluk cium di situ, mereka berharap sesuatu. Nadim itu kalau dikasih alif lam, an-nadi, ya-nya muncul. Artinya adalah perkumpulan, atau boleh juga klub. Klub itu bahasa Arabnya nadi atau an-nadi. Klub malam itu an-nadi. Cuma dia nadil munkar. Nadi pertemuan, perhimpunan kemungkaran, tempat kongko-kongko, itu nadi. Nah, Abu Jahal gabung nih ceritanya. Falam yalbath Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu an aqbala mutawasshihan qawsahu raji'an min qamsin lahu. Lalu tidak lama berselang Hamzah, lam yalbath, tidak lama berselang Hamzah bin Abdul Muttalib an aqbala, menghadap atau menjumpai, menemui mereka, menemui
siapa? Abu Jahal. Aqbala itu artinya menemui atau menghadap. Mutawassyihan qausahu, dengan memuluskan. Qaus itu apa? Qaus itu busur. Menghunuskan busur anak panahnya. Raji'an min qansin lahu, dalam keadaan baru saja kembali dari berburu. Nah, jadi sepulang berburu, Hamzah mampir di area Ka'bah. Kalau yang pernah haji dan umrah, jangan bayangkan kondisi itu sekarang. Saat itu rumah penduduk, saat itu Masjidil Haram belum berdiri kayak gini, masih pelataran kosong, ada sofa, ada marwah saja. Masjidil Haram ini kan baru didirikan pada periode Umar bin Khattab. Itu pun dengan membebaskan rumah warga. Jadi yang mengitari Ka'bah itu rumah penduduk. Semuanya rumah-rumah itu menghadap Ka'bah. Seperti yang sekarang ini. Itu setelah mengalami sekian kali renovasi. Wa kana sahiba qansin. Beliau ini adalah orang yang gemar berburu. Wa kana idza raja'a min qansihi, dan beliau, Hamzah maksudnya, apabila pulang dari berburu, lam yasil ila ahlihi hatta yatufa bil Ka'bah. Tidak segera sampai ke rumah, tidak kembali, belum mau kembali ke rumahnya sebelum lebih dulu, sehingga beliau melakukan tawaf terlebih dahulu di sekeliling Ka'bah baru pulang. Itu kebiasaan Hamzah bin Abdul Muttalib. Wa kana idza fa'ala dzalik, beliau apabila melakukan hal itu, beliau masih Hamzah ini, lam yamurru ala nadin min Quraisy, tidak berjumpa dengan kelompok orang-orang Quraisy di situ, illa waqafa, melainkan beliau Hamzah berhenti, wa sallama, mengucapkan salam, wa tahaddatsa ma'ahum, dan berbincang-bincang dengan mereka. Wa kana a'azza fityanin fi Quraisy, beliau Hamzah adalah pemuda, salah seorang pemuda yang paling kuat, sangat kuat fi Quraisy, di kalangan orang Quraisy. Wa ashaddahum syakimatan, dan termasuk orang yang paling keras watak atau sikapnya. Falamma marra bil mauladi, lalu ketika Hamzah berjumpa atau bertemu dengan wanita hamba sahaya tadi, yang tadi sempat mendengar caci maki yang dilontar oleh Abu Jahal ke hadapan Rasulullah SAW. Nah, ketika Hamzah bertemu dengan wanita ini, waqad raja'a Rasulullah ila baiti, sedang Rasulullah ketika itu sudah kembali ke rumah beliau. Qalat lahu, wanita ini mengatakan kepada Hamzah, ya Aba Umar, wahai ayah dari Umar, yaitu Hamzah sendiri, law ra'aita ma laqiya ibnu akhika Muhammadun anifan min Abil Hakam bin Hisham, seandainya Anda melihat malakia ibnu akhika Muhammad, apa yang ditemukan atau temuan apa yang didapat oleh putra saudaramu, keponakanmu berarti, keponakanmu yang bernama Muhammad tadi dari Abul Hakam bin Hisham. Siapa beliau? Abul Hakam itu adalah nama Abu Jahal sendiri. Seandainya kamu bertemu dengan putra saudaramu, yaitu keponakanmu bernama Muhammad tadi, apa yang ditemukan atau yang didapat oleh Muhammad dari Abu
Jahal wajadahu hahuna jalisan. Abu Jahal itu mendapati Muhammad di sini jalisan dalam keadaan duduk, fa'adan wasabbahu, lalu dia menyakitinya dan memaki-makinya. Wa balagha minhu ma yakrah, dan sampai juga ke telinganya, ke dirinya apa yang tidak dia sukai dari Abu Jahal ya. Thumma sarafa anhu wa lam yukallimu Muhammad. Kemudian Abu Jahal pergi begitu saja meninggalkan Muhammad setelah puas memaki-makinya. Wa lam yukallimu Muhammad, dan Muhammad tidak menjawab apa-apa. Maksudnya begini, si wanita ini sedang ngompori Hamzah. Hamzah, sayang aja itu baru nongol nih katanya. Kalau ente lihat tadi ponakan lu dihabisin sama si Abu Jahal itu. Aduh, saya yakin ente gak kuat. Saya yang mendengarnya panas saya, apalagi ente ponakan sendiri. Nah, dikomporin oleh si wanita ini. Apa yang dilakukan oleh Hamzah setelah mendengar laporan begitu? Fahtamala Hamzatul ghadaba lima arallahu bihi min karamatihi. Lalu Hamzah menahan marahnya. Ihtamala itu menahan. Ihtamala itu menahan, menanggung. Tapi untuk marah di sini menahan. Dia tahan. Hamzah menahan marahnya. Lima arallahu bihi min karamatihi, lantaran kemuliaan beliau yang diinginkan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mampu beliau menahannya karena Hamzah adalah orang besar. Orang besar tidak mengumbar begitu saja marah. Dia tahan dulu karena Allah menghendaki cara seperti itu. Faqaraja yas'a, lalu beliau Hamzah memutuskan keluar yas'a, untuk mencari atau bersa'i di sana. Lam yaqif ala ahadin, berusaha maksudnya untuk menemukan Abu Jahal. Lam yaqif ala ahad, tapi dia tidak menjumpai seorang. Mu'iddan li Abi Jahal, sambil menyiapkan untuk Abu Jahal idza laqiyahu, apabila menemukannya, ayyuqi'ani, akan menimpa, yuqi'abihi itu akan menimpakan gugem mentah atau senjata yang dibawa. Yuqi'abihi, akan dia jatuhkan dia. Yuqi'abihi, akan dia jatuhkan Abu Jahal itu. Falamma dakhala al-masjid, lalu ketika Hamzah masuk ke dalam masjid, nadhara ilaihi jalisan fil qaum, beliau melihat Abu Jahal sedang duduk di tengah kaumnya di sekitar Masjidil Haram, berarti di dalamnya. Fa aqbala nahwahu, lalu dia menemuinya, menghadap menemuinya, menuju nahwahu, ke arahnya. Beliau mengarah kepada Abu Jahal untuk dia temui. Hatta idza qama ala ra'sihi, sehingga ketika beliau sudah berdiri persis di atas kepala Abu Jahal. Abu Jahal dalam keadaan duduk. Abu Jahal duduk, Hamzah datang pada posisi kira-kira Hamzah sudah berdiri persis di atas kepala Abu Jahal, berarti di depannya atau di belakangnya atau di sampingnya, gitu. Rafa'al qausa, Hamzah mengangkat busur anak panahnya. Fadarabahu biha, lalu memukulkan anak panah busur itu tadi pada ke kepalanya. Fasajjahu munkaratan, lalu sehingga melukainya. Fasajjahu munkar, sehingga melukai kepala
Abu Jahal. Thumma qala, kemudian Hamzah mengatakan, atasfiu fa ana ala dini. Nah, di sini nih. Apakah kamu mencaci maki, mencela Muhammad padahal aku sudah ada pada agamanya? Di sini pengakuannya dimunculkan. Sudah memeluk agamanya. Aku lumayakun, aku mengucapkan apa yang diucapkan Muhammad. Farudda dzalika alayya idza istata'ta. Maka lakukan, maksudnya kembalikan hal itu, lakukan balasan hal itu atas diri saya kalau kamu mampu. Rudda alayya dzalika, maksudnya kalau kamu mau, kalau kamu berkeinginan membalas hal itu atas diri saya, lakukan apabila kamu mampu. Faqamat rijal min Bani Makhzum ila Hamzah. Lalu kalangan pemuka dari Bani Makhzum yang ada di situ berdiri menuju Hamzah, maksudnya melerai, liyansuru Aba Jahlin, untuk menolong atau membela Abu Jahal. Tapi apa kata Abu Jahal? Faqala Abu Jahlin, da'u Aba Umar, biarkan Hamzah, gak usah dipegang, gak usah dilerai, biarkan. Fa'inni, karena saya sendiri, wallahi, demi Allah, qad sababtu ibna akhihi sabban qabihan, telah memaki dengan makian yang buruk putra saudaranya, yaitu keponakan dia. Maksudnya, maksud Abu Jahal adalah, saya ngaku salah. Abu Jahal bilang Abu Jahal. Kenapa? Abu Jahal kan Islam Bapak. Islam Ini loh, wallahi itu adalah sumpah yang menjadi tradisi di kalangan masyarakat Arab pada umumnya hingga hari ini. Terlepas dia menjadi bagian dari agama atau bukan, tapi dia sudah bertradisi. Sekarang adatnya contoh, hanya bertanya begini aja, kamu punya pulpen nggak? Wallahi anda qalam, pakai wallahi begitu, wallah. Tapi dia bukan dari hati seperti itu. Tapi kalau kita jangan, kalau kita sumpah itu berisiko. Sumpah itu kalau kita batalkan harus ditebus dengan puasa 3 hari. Dulu peristiwa Uhud, paman Rasulullah ini Hamzah ini, karena meninggalnya di Uhud, bukan di Badar. Yang membunuhnya Wahsy. Ketika Rasulullah inspeksi, ketika perang sudah dinyatakan usai, reda untuk melihat dan mencari tahu berapa korban. Di situ ditemukan rongga paman Rasulullah dalam keadaan mengamal dan jantungnya sudah tidak ada. Rasul sedih sekali. Disebutkan hingga 70 kali Rasulullah bertakbir di situ. Saking sedih. Lalu bertekad menjadi, akan saya perlakukan hal yang sama terhadap 70 orang kafir. Maksudnya sebanyak-banyaknya, bukan angka yang dilihat ya. Akan saya lakukan cara yang sama, hal yang sama terhadap sebanyak-banyaknya orang kafir. Paman saya seperti ini keadaan. Rasul terpukul sekali. Ya, tapi Allah menurunkan ayatnya. Di situ Rasul bersumpah, demi Allah akan saya lakukan. Kata Allah dalam firman-Nya, fa'tadu 'alaihim bimithli ma 'atada 'alaikum. Lakukan tindakan balas sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Kalau mereka melakukannya terhadap satu orang, jangan
banyak Muhammad gitu loh. Lakukan hal yang sama terhadap satu juga. Walhasil Rasulullah akhirnya tidak jadi, karena Allah mengingatkan Rasulnya, Anda bersabar itu jauh lebih bagus. Maka Rasul bersabar, tapi terlanjur terucap sumpah itu, dan beliau menembusnya dengan kuat di hati. Kecuali kalau sumpah itu seperti ini, kebiasaan, bukan dari hati. La yu'akhirukumullahu bil-lagwi fi aymanikum. Allah tidak menghukum kalian dengan lagwul yamin, artinya dengan sumpah yang bukan dari hati, hanya atas dasar kebiasaan saja. Itu nggak ada hukuman. Walakin yu'akhirukum bima aqadtumul ayman. Tapi Allah akan menghukum kalian jika sumpah itu muncul dari hati tapi ternyata bohong. Untuk menutupi kebohongannya, dia bersumpah. Nah, itu terlalu ceroboh, terlalu berani dengan Tuhan. Nggak bagus bersumpah itu, jangan mengumbar sumpah. Sama tidak bagusnya bernazar. Dikira kalau bernazar bagus, itu pelit, orang pelit. Kalau saya sukses ujian ini, kalau anak-anak saya berhasil ujian mereka nanti ini, insya Allah saya sebagai orang tuanya akan puasa 3 hari dan 4. Nggak bagus bernazar. Apalagi kalau nazar itu sembunyi-sembunyi. Allah Maha tahu, tapi ahli waris kita nggak ngerti, nggak tahu. Kalau nggak terlaksana, lalu kita mati kayak tadi. Lalu kita mati nggak terlaksana, mereka nggak tahu gimana? Akan bukan kita sampai ke alam kubur. Jadi kalau ahli waris kita tahu, menjadi tanggungan mereka, walaupun kita telah membebani mereka. Jadi nazar akhirnya menjadi beban untuk mereka. Jadi tradisi dari bangsa Arab, orang Arab dari dulu sampai sekarang. Lalu kalau mereka sumpah yang benar-benar bisa dipercaya itu memakai kata wallah apa gimana? Iya. Masih pakai wallah. Tapi biasanya mereka menguatkannya dengan saya bersumpah. Ada kata aqsimu billah atau uqsimu billah. Wallahi, uqsimu billah. Kalau sudah begitu dia serius. Saya bersumpah atas nama Allah. Wallahi. Kalau sudah begitu dia serius. Jadi seperti ayat-ayat Al-Quran tentang itu, la uqsimu biyaumil qiyamah gitu ya. Kan bersumpah. Walaupun artinya tidak bersumpah, tapi tidak bersumpahnya bermakna sumpah. Nah, selanjutnya, falamma aslama Hamzatu arafat Quraisyun anna Rasulullah qad azza wa amtana. Lalu ketika Hamzah telah masuk Islam, orang Quraisy tahu bahwa Rasulullah itu sudah kuat dan punya ketahanan. Wa amtana itu artinya kan bertahan, punya ketahanan. Wa anna Hamzah sayamna'uhu, dan Hamzah akan membelanya. Fakaffu an ba'di ma kanu yanaluna minhu. Maka mereka menghentikan sebagian dari apa yang mereka perlakukan atas diri Muhammad SAW. Sebatas itu cerita di sini tentang Islamnya Hamzah. Kalau Umar lain lagi nih. Wa amma Islam Umar nil Khattabi. Kalau Umar lain lagi nih. Wa amma Islam Umar nil Khattabi. Adapun Islamnya Umar, faqad rawa Ibnu Hisham aidan. Ibnu Hisham meriwayatkan anna ukhtahu Fatimah bint al-Khattab, bahwa adiknya Umar bernama Fatimah putri Al-Khattab, kanat qad aslamat, sudah lebih dulu masuk Islam. Wa aslama
Wa ba'duha Sa'id bin Zaid. Ba'lur itu Zaud, suami. Dan suaminya telah Sa'id bin Zaid juga sudah masuk Islam. Wa kana yastakhfiyani islamima bin Umar. Dan kedua beliau, Fatimah dan suaminya Sa'id, menyembunyikan menyembunyikan keislaman keduanya dari Umar, sehingga Umar nggak tahu, nggak dengar. Wa kana Khabbab bin al-Arat sedangkan Khabbab bin Arat yakhtalifu ila Fatimah bint al-Khattab, bolak-balik, yakhtalifu itu bolak-balik pulang pergi menemui Fatimah bint al-Khattab, adik dari Umar ini, yuqri'uha al-Quran, mengajarkannya Al-Quran. Jadi Khabbab ini guru privat yang diundang oleh Fatimah untuk mengajari dirinya dan suaminya Al-Quranul Karim. Namanya Khabbab gurunya. Maka dikatakan bolak-balik sering datang ke rumah Fatimah untuk mengajarkan, yuqri'uha al-Quran, mengajarkannya Al-Quran. Fa kharaja Umar yawman, suatu hari Umar bin Khattab keluar mutawassyihan bi sayfihi, dengan pedang terhunus, yuridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menginginkan atau mencari Rasulullah, wa rahban min ashabihi, dan beberapa orang dari sahabat beliau. Umar ingin ketemu, ingin dibantai oleh Umar. Qila lahu, dikatakan kepada Umar saat itu yang sedang melangkah gagah dengan pedang terhunusnya, innahum qad ijtama'u fi baitin, mereka yang sedang kamu cari Umar, yaitu Rasul dan para sahabatnya, sudah berkumpul, maksudnya saat ini sedang berkumpul, mereka sudah melakukan pertemuan fi baitin, di sebuah rumah, inda Safa, di sisi dekat, maksudnya dekat dengan Bukit Safa. Wa qaribun min arba'in, jumlah mereka hampir 40 orang. Min baini rijali wa nisa, di antaranya ada laki-laki dan di antaranya juga perempuan. Wa ma'a Rasulillah ammu Hamzah bin Abdul Muttalib, dan bersama Rasulullah ada paman beliau bernama Hamzah bin Abdul Muttalib ikut kumpul di situ. Dan juga wa Abu Bakar ibnu Abi Quhafah Siddiq ikut juga berkumpul di situ bersama Rasul, Abu Bakar bin Abi Quhafah Siddiq, wa Ali bin Abi Thalib, fi rijalin al-muslimin, di tengah para tokoh kaum muslimin, mimman kana aqama ma'ar Rasul, dari kalangan mereka yang bermukim bersama Rasul di Makkah Al-Mukarramah. Walam yakhruj fi man kharaja ila ardil Habasyah, dan mereka adalah orang yang tidak hijrah, tidak keluar bersama orang-orang yang keluar menuju tanah Habasyah atau Ethiopia. Falaqiyahu Na'im ibnu Abdullah an-Nahham, lalu Umar ditemui oleh Na'im bin Abdullah an-Nahham. Wa kana qad aslama aidan, Na'im ini juga sudah masuk Islam. Wa akhfa islamahu, dan menyembunyikan keislamannya, khaufan min qaumihi, karena khawatir atau takut terhadap kaumnya. Faqala lahu, Na'im bertanya kepada Umar, aina turid ya Umar, mana bos? Umar. Faqala, Umar menjawab, uridu Muhammadan hadha as-sabi alladhi farraqa Quraisy, saya mencari Muhammad, menginginkan ketemu dia, hadha as-sabi, penyembah berhala ini. Sabinya Rasul dituduh sebagai manusia penyembah berhala atau penyembah api. Alladhi farraqa Quraisy, yang telah mencerai beraikan perkara orang-orang Quraisy, kesatuan maksudnya. Wa saqfa ahlama faqtulu, dan dia Muhammad telah merusak, saqfa
berusaha itu menjelekkan, ya, merendahkan boleh ahlama, harapan-harapan atau mimpi orang-orang Quraisy. Fa'aqtulu, maka saya akan memburunya. Kalau saya ketemu Muhammad akan saya tikam, karena saya sedang mencarinya. Apa kata Nu'aim? Faqala lahu Nu'aim atau Na'im mengatakan, wallahi demi Allah, laqad gharratka nafsuka min nafsik ya Umar. Kamu sudah ditipu atau tertipu oleh dirimu sendiri, Umar. Atau Bani Abdi Manaf tarikika tamshi 'ala al-ardi. Apa menurut kamu? Apakah kamu berpikir Banu Abdi Manaf itu akan membiarkanmu berjalan di atas tanah, di atas bumi ini begitu saja? Wa qad qatalta Muhammadan, sedang kamu umpamanya telah berhasil membunuh Muhammad, lalu kamu diam, aman, tenang, tidak ada yang musik lagi. Hati-hati Umar, kata Naim, mencoba menenangkan Umar. Afala tarji' ila ahli baiti wa tuqimu amrahum wa tuqima amrahum. Apa kamu enggak kembali aja, pulang aja kamu menemui keluarga rumahmu, warga rumahmu, wa tuqima amrahum, lalu kamu luruskan urusan mereka, perkara mereka. Karena urusan mereka sekarang ini sedang bunyam, sedang belok ke lain haluan. Qala, siapa? Umar mengatakan, wa ahli baiti, maksudnya keluarga saya yang mana nih, yang Anda anggap telah menyimpang, sehingga harus saya luruskan. Qala qatalu qawmu ammik Sa'id bin Zaid. Maksudnya apa? Iparmu sekaligus putra pamanmu Sa'id bin Zaid bin Amr, wa ukhtuka, dan adikmu sendiri sebagai istri dari Sa'id tadi, Fatimah bintul Khattab. Faqad wallahi ya Allah, keduanya sungguh telah aslama, masuk Islam, wa taba'a Muhammadan alaihi, keduanya mengikuti Muhammad sesuai agamanya. Fa'alaika bihima, maka kamu harus meluruskan keduanya. Qala faraja Umar, Ibnu Hisham mengatakan, faraja Umar amilan ila ukhti wa khutani, maka Umar segera pulang menuju rumah adiknya dan iparnya itu. Wa indahuma Khabbab ibn al-Arad, dan bersama kedua beliau ada Khabbab ibn al-Arad, guru privatnya tadi. Ma'ahu sahifatun, yang di tangan beliau, bersama beliau ada satu lembaran, fiha, yang di dalamnya Taha, ada ayat Taha, yukribuhuma, yang diajarkan oleh beliau kepada keduanya, yaitu Fatimah dan Sa'id. Iya. Falamma sami'u hissa Umar, lalu ketika mereka mendengar hissa Umar. Apa hissa Umar? Gerak langkah Umar di samping rumah. Taghayyara Khabbab fi mafda'in lahu. Khabbab akhirnya memutuskan bersembunyi, ngumpet di gudang mereka. Jadi ada gudang di bagian belakang. Di situ Khabbab ngacir, menyembunyikan dirinya, karena tahu kalau yang akan datang, yang ada di luar sekarang ini adalah Umar bin Khattab, atau ada di sebagian rumahnya. Wa akhadhat Fatimah bintul Khattab as-sahifah, dan Fatimah mengambil satu lembaran itu tadi, faja'alatha tahta fakhidha, dan ditempatkan di bawah paha Fatimah. Wa qad sami'a Umar hina dana ila al-baiti qira'at Khabbab alaihima, dan Umar terlanjur sudah mendengar bacaan Khabbab saat mengajarkan Al-Quran surah Taha tadi itu kepada keduanya, kepada adiknya. Falamma dakhala qala, lalu ketika Umar masuk ke rumah adiknya, qala ma hadhihi al-kalimatu allati sami'tu, maksudnya gaung apa yang saya dengar? Gaung, suara gitu, orang baca. Gemar atau gaung apa yang saya dengar barusan? Oh, nama saya ada syekh. Kamu kan apa-apa, kamu
Mimpi aja. Kata adiknya, untuk gaung apa? Nggak ada. Kok kami diem aja kok, kata adiknya. Oh bala, wallahi laqad ukhbirtu annakum tabi'tum Muhammadan. Ya sudah, tapi saya sudah diberitahu bahwa kamu berdua ini sudah mengikuti Muhammad, mengikuti agamanya. Wa baqasha bi qatanihi Sa'id bin Zaid, menampar iparnya. Faqamat ilaihi ukhtuhu, kemudian adiknya itu berdiri, Fatimah bintul Khattab, litakufau, untuk melerainya Hamzah Wujihah dari suaminya, dengan sampai suaminya jatuh tersungkur kena tangan Umar. Faqarabaha fasyajjaha, dan tanggung-tanggung saat adiknya melerai itu, tangan Umar ini mendarat juga ya, di muka adiknya sampai berdarah, melukai. Itu dia, sajjah, sampai melukai. Falamma fa'ala dzalika, lalu ketika Umar melakukan itu, qalat lahu ukhtuhu wa qataluhu, adiknya dan iparnya mengatakan, "Na'am qad aslamna." Iya, mau apa lu? Kami sudah masuk Islam. Wa amanna billahi wa rasulih. Kami sudah masuk Islam dan kami beriman kepada Allah dan Rasulnya. Fasna' ma badala. Udah, lakukan aja apapun yang muncul di otakmu, lakukan. Lakukan sekarang. Falamma ra'a Umar ma tukhfi min ad-dam, ketika Umar melihat darah mengalir di wajah adiknya, nadima ala ma sana'a, Umar menyesal apa yang diperbuatnya. Far'awa, lalu beliau lemas, badannya bergetar. Wa qala li ukhtihi, dan dia mengatakan kepada adiknya, a'ti hadhihi sahifah allati sami'tukum faqra'u, berikan kepadaku lembaran yang tadi aku dengar kalian membacanya. Anifah. Anzur ma hadzal ladzi ja'a bi Muhammad, biar saya bisa melihat apa yang dibawa oleh Muhammad ini. Apa yang terjadi? Wa kana Umar kadiban. Umar itu adalah seorang sastrawan. Falamma qala dzalika qala lahu ukhtu, ketika Umar sudah mengatakan itu, adiknya mengatakan, inna nakhshaka 'alaiha, kami takut wahai Umar, mengkhawatirkanmu atas apa yang lembaran yang akan kami berikan ini. Qala, Umar mengatakan, la takhafi, kamu tidak usah takut. Wa halafalaha bi ayat, alangkah indahnya bacaan ini. Ya, wa akramah, dan betapa mulianya. Umar sastrawan, jadi merasakan betul indahnya kesusastraan Al-Qur'an Al-Karim. Nah, habis waktunya. Dapat 10. Ini lagi. Insyaallah.